Ini tentang rasa kagumku atas perjuanganmu. Ini tentang fakta di balik ketegaranmu. Dan ini tentang logika yang akan menjawab semua keraguanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Nur Saudah yang mengungkap tentang kesehatan reproduksi yang akan membawa kesehatan bagi semua. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang preeklamsi dan Kartini sebagai persembahan atas perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan wanita di bumi Indonesia tercinta ini. Mengapa kali ini saya akan membahas tentang preeklamsi? Nah, R.A. Kartini yang dilahirkan pada tanggal 21 April dengan perjuangannya yaitu emansipasi wanita, ternyata dugaannya adalah meninggal setelah beberapa saat melahirkan putra tunggalnya dengan diagnosis preeklamsi. Nah, kita kuak apa, mengapa, dan bagaimana tentang preeklamsi. Ya, preeklamsi merupakan keadaan peningkatan tekanan darah pada wanita yang sedang hamil dan bisa berlanjut setelah terjadinya persalinan. Lazimnya pada preeklamsi terjadi mulai kehamilan 20 minggu. Ya. Nah, pada saat ini tekanan darah pada ibu hamil mulai meningkat. Preeklamsi kita mengenal ada dua, yaitu preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Kategori pada preeklamsi ringan adalah pada ibu hamil tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90 mmHg atau peningkatan sistol lebih dari atau sama dengan 30 mmHg dan diastol lebih dari atau sama dengan 15 mmHg. Pada preeklamsi ringan bisa disertai dengan keadaan yaitu proteinuri, di mana terdapat kadar protein yang tinggi di dalam urin, yakni sebesar lebih dari atau sama dengan 0,3 gram per liter dalam 24 jam yang diukur pada urin, atau positif 1 dan positif 2. Nah, bagaimana dengan preeklamsi berat? Ya, tepat. Pada preeklamsi berat, tekanan darah ibu lebih dari atau sama dengan 160/110 mmHg. Nah, inilah yang kita sebut atau kita kategorikan dari preeklamsi berat. Pada preeklamsi berat, dengan proteinuri atau kadar protein yang tinggi di dalam urin, yakni sebesar 5 gram di dalam per liter urin selama 24 jam, atau jika dikategorikan proteinuri positif 3 dan positif 4. Pada preeklamsi berat, pada ibu hamil bisa disertai dengan keadaan oliguri, yaitu produksi urin yang kurang. Pada keadaan ini, urin dalam 24 jam kurang dari atau sama dengan 500 ml.
Keadaan lain yang menyertai preeklamsi berat adalah disertai adanya gangguan pada cerebral, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, nyeri pada epigastrium, bisa terdapat udem pada paru, kemudian bisa juga terjadi udem pada beberapa bagian tubuh. Keadaan lain yang menyertai preeklamsi berat berupa trombositopeni dan adanya pertumbuhan janin yang terhambat. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara supaya lebih dini di dalam mengenal apakah ibu yang sedang hamil ini mengalami preeklamsi atau tidak, berisiko mengalami preeklamsi atau tidak. Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas. Pada kehamilan mulai 12 minggu sampai 20 minggu, maka yang pertama dilakukan pemeriksaan dan anamnesis pada ibu hamil. Yang pertama, apakah ibu hamil tersebut berusia lebih dari 35 tahun? Yang kedua, apakah ibu hamil tersebut mengalami kehamilan ganda? Nah, yang tidak kalah penting adalah bahwa ibu hamil apakah sebelumnya tidak termasuk di dalam obesitas, yaitu dengan BMI lebih dari atau sama dengan 30. Nah, pada saat keadaan inilah ibu hamil dikatakan mempunyai riwayat obesitas. Yang berikutnya, pada ibu hamil bisa dilakukan pengukuran mean artery pressure atau MAP dengan rumus sistol ditambah 2 kali diastol dibagi 3. Apabila hasilnya lebih dari atau sama dengan 90, maka ibu hamil tersebut berisiko mengalami preeklamsi. Pada ibu hamil juga bisa dilakukan tes rollover test, yaitu perbandingan antara tekanan darah pada saat diukur dengan posisi left lateral, yaitu dengan cara miring, dibandingkan dengan cara terlentang atau supine. Apabila perbandingannya lebih dari 15 mmHg, maka ibu tersebut dapat dikatakan berisiko mengalami preeklamsi. Pada riwayat khusus, ibu hamil dilakukan anamnesis apakah sebelumnya telah mengalami kehamilan dengan preeklamsi, kemudian hipertensi kronis, dan selanjutnya adalah kelainan ginjal, diabetes, atau penyakit autoimun. Apabila pada hasil pemeriksaan dan anamnesis hasilnya lebih dari atau sama dengan 2 saja, maka dikatakan positif. Sedangkan pada pemeriksaan khusus, yaitu riwayat hipertensi dengan kehamilan, diabetes, kemudian autoimun, jika salah satu saja, maka ibu ini dikatakan mengalami preeklamsi. Nah, inilah yang dikatakan sebagai screening untuk mendeteksi adanya preeklamsi. Adanya keluhan-keluhan pada ibu dengan preeklamsi, baik berupa udem, baik udem itu di tungkai yang menyebabkan gangguan aktivitas, gangguan body image pada ibu hamil, kemudian udem pada paru yang menyebabkan sesak, kemudian adanya masalah gangguan penglihatan sehingga ibu mengalami kecemasan, adanya nyeri hebat di epigastrium,
adanya nyeri di daerah kepala. Nah, ini adalah masalah-masalah keperawatan yang mungkin muncul pada ibu dengan preeklamsi. Nah, kegawat daruratan bisa terjadi pada ibu preeklamsi, terutama preeklamsi berat, di mana pada saat ini gangguan kegawatan bisa dialami oleh ibu dan kegawatan yang bisa dialami oleh janin. Maka hal inilah yang menyebabkan salah satunya faktor kematian pada ibu pahlawan kita R.A. Kartini. Pada saat setelah melahirkan terjadi lonjakan dari tekanan darah, dari preeklamsi ringan, kemudian preeklamsi berat, tidak tertangani, maka terjadi eklamsi, kejang. Kejang ini akibat adanya vasokonstriksi pada pembuluh darah. Nah, mengapa preeklamsi? Kita kaji tidak hanya karena Kartini, tetapi pada saat ini angka kematian ibu di Indonesia sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura yang di bawah 50 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di Indonesia lebih dari 300 kematian. Nah, penyebab kematian ibu di Indonesia tertinggi adalah karena preeklamsi. Demikian pembahasan kita kali ini tentang preeklamsi dan Kartini. Jangan ada lagi Kartini yang meninggal karena preeklamsi. Pada ibu hamil, mari tegakkan screening dengan benar, sedini mungkin kita lakukan pencegahan, pemantauan, sehingga keselamatan ibu dan janin akan terjaga. Seluruh usaha mari kita lakukan untuk melindungi ibu yang akan merawat generasi Indonesia yang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.